Klinik Herbal Imyang dalam pengobatan penyakit mengkombinasikan resep dari raja-raja Tiongkok kuno dari dinasti Ming dan Jing dengan resep kerajaan Nusantara Mataram. Klinik Herbal Imyang memberikan pelayanan yang ramah, prima dan bersertifikat keperawatan herbalis. Kami menggunakan bahan ramuan obat 100% alami dan higienis. Kami memberikan biaya relatif terjangkau dan mutu pelayanan secara maksimal. Metode fisioterapi mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi kembali secara maksimal. Kami ada di Jalan Musi nomor 15 Madiun dan di Sidoarjo, Jalan Delta Raya Selatan nomor 42 Delta Sari Baru, masuk Komplek Delta Sari, Waru Sidoarjo. Hanya 10 menit dari Terminal Bungurasi. Ramuan dicerna penyakit sirna. Dengan moto Klinik Imyang bahwa tiada penyakit di dunia ini yang tidak bisa disembuhkan. Lalu tentang COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, apakah Dr. Johan sudah menemukan obatnya? Dan bagaimana cara pengobatan di Klinik Imyang dari segi pembiayaan, apakah terjangkau masyarakat luas? Berbicara tentang COVID-19, sejak awal Maret 2020, saya dalam hal ini Klinik Imyang sudah sering telepon untuk sharing kepada beberapa teman ilmuwan di Tiongkok, sehingga akhirnya saya mendapatkan suatu informasi yang akurat tentang COVID-19 yang melanda kota Wuhan di Tiongkok. Informasi terpenting adalah ada seorang ilmuwan bernama Profesor Liu Liang. Dengan beraninya beliau membelah dada jasad seorang korban, sehingga ditemukan lendir berwarna abu-abu yang sudah membengkak dan menggumpal seperti lem karet yang menutup rongga paru-paru. Karena tindakan yang diambil ilmuwan dengan basic medis dalam menolong korban, memakai cara memberi oksigen serta pakai alat bantu ventilator, namun gagal, sehingga korban yang meninggal mencapai kurang lebih 4.500 jiwa. Akhirnya setelah diadakan diskusi serta penelitian, diambil keputusan bahwa cairan yang sudah mengering seperti lem karet harus bisa dicairkan kembali dengan cara decoction detox paru-paru dengan memakai ramuan herbal Tiongkok, sehingga fungsi paru-paru menjadi kuat, sampah dapat dibuang, memperkuat fungsi gratifikasi cairan dalam tubuh bisa diuapkan, sehingga sisa air dalam tubuh dapat dibuang lewat urin. Dari situlah saya lalu membuka serta mendalami koleksi puluhan buku-buku pengobatan Tiongkok, baik yang kuno maupun yang baru. Selama kurang lebih 2 bulan, saya mendalami yang saya khususkan tentang penyakit paru-paru. Puji Tuhan, pada suatu malam, akhirnya ada petunjuk bahwa pada 200-300 tahun sebelum Masehi, ada penyakit paru-paru yang tersumbat sehingga timbul korban meninggal namun tidak menular. Kesimpulan saya berarti penyakitnya serupa tapi tidak sama. Dari situlah saya mulai mencari bahan-bahan hampir seluruh pelosok rumah obat
China di kota-kota besar di Jawa dan di luar Jawa, namun tidak lengkap. Akhirnya atas bantuan 2 orang ilmuwan di Tiongkok, saya berhasil melengkapinya, dan dalam penelitian saya tambah antiseptik pembasmi virus. Pada akhirnya saya berpendapat guna mencegah terjangkitnya COVID-19, pertama, imunitas tubuh harus bagus dan prima. Virus yang masuk baik lewat hidung, mulut, harus dimatikan dengan antiseptik. Maka pada awal April tahun lalu, waktu saya tur ke Jepang bersama keluarga, anak, cucu, menantu, dengan berbekal ramuan pencegahan, selama 1 minggu di Jepang, ternyata aman-aman saja. Selanjutnya, pada awal Mei, ada pasien dari Solo yang terkena OTG, beli obat di klinik Imyang. Hanya di karantina 4 hari sudah boleh pulang dengan mendapatkan sertifikat non-reaktif. Ada pula dari Surabaya seorang pasien yang terkena PDP. Cukup 1 paket, dalam waktu 10 hari sudah sembuh. Begitu juga yang dialami pasien dari Semarang, Madiun, Kediri, dan beberapa penderita dari kota-kota lainnya. Namun, sebagian tidak bisa menunjukkan hasil akhir tes swab karena tidak diberikan oleh rumah sakit yang menangani. Jadi, penemuan di klinik Imyang bagi yang terjangkit COVID-19, baik yang ODP, OTG, PDP, bahkan yang suhu badannya mencapai 38 derajat sampai 41 derajat sekalipun bisa dinormalkan kembali. Rongga paru-paru yang tersumbat bisa dicairkan kembali dengan dibuang lewat urin, dengan arti kata tanpa bantuan oksigen dan ventilator. Insya Allah COVID-19 bisa disembuhkan. Berbicara tentang pembiayaan COVID-19, karena sebagaimana kita ketahui bahwa masa inkubasi daripada COVID-19 hanya 5 sampai 6 hari saja. Maka dengan penemuan dengan cara decoction detox, biayanya jauh lebih murah bila mana pengobatan di klinik Imyang, baik jantung, stroke, atau kanker. Pengobatan yang saya dengar di Amerika untuk setiap orang yang terjangkit COVID-19 mencapai, dihitung IDR, kurang lebih 600 juta rupiah. Begitu juga saya pernah membaca di koran Jawa Pos bahwa pada beberapa bulan yang lalu ada pasien yang terjangkit COVID-19 di Jakarta setelah masuk ke hospital swasta dengan biaya sendiri juga mencapai kurang lebih 500 juta. Namun, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa masa inkubasi COVID-19 hanya 5-6 hari, maka dengan decoction detox cukup 1 paket 10 hari, maksimum 2 paket 20 hari saja. Pertama-tama, kalau masih istilahnya PDP, pasien dalam pantauan yang belum suhu badannya di atas 38,
itu seperti yang dari Surabaya yang sudah dikarantina dalam 10 hari hanya 4 juta saja. Saya ulangi, hanya 4 juta saja. Dan bila mana PDP yang sudah suhu badannya mencapai 38 sampai 40 derajat, suhu badan kita normalkan kembali dalam waktu 5 hari, lalu virus dan penggumpalan lendir yang terdapat di rongga dada dan paru-paru juga 5 hari. Jadi insya Allah dengan pengobatan di klinik Imyang yang sudah terkena PDP dengan suhu badan 41 derajat sekalipun hanya 6 juta saja. Demikian kepada para pemirsa yang berbahagia, yang berjodoh, silahkan dalam mengobati, menanggulangi. Menurut hemat saya cukup dengan isolasi mandiri, menjalankan protokol kesehatan daripada yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dengan mengkonsumsi ramuan yang kami temukan dalam hal ini klinik Imyang, niscaya penderita yang terkena COVID-19 akan pulih dan sehat kembali. Terima kasih dan selamat siang.